Teman-teman kelas 7, kita akan mereview materi untuk PTS ya, dimana materinya itu hanya dari sistem organisasi kehidupan, dimana nanti ada sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Untuk soal yang pertama, nanti kalian diminta untuk menjelaskan pengertian sel. Di sini contohnya yaitu bagian terkecil penyusun makhluk hidup yaitu sel. Oke, selanjutnya. Nah, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di bagian nomor. Nah, ini nanti merupakan sisi-sisinya yaitu kalian diminta untuk menyebutkan sistem organ dari pernafasan ya. Di mana ini merupakan sistem organ pernapasan. Mengapa? Karena organ satu dengan yang lain, yaitu mulut, kemudian ada paru-paru, lalu ada bronkus, kemudian ada alveolus ini, nanti berhubungan satu dengan yang lain. Nah, ketika organ berhubungan satu dengan yang lain, nanti akan membentuk suatu sistem organ. Nah, ini merupakan disebut dengan sistem organ pernapasan. Di mana nomor 1 adalah mulut, kemudian masuk ke tenggorokannya ini. Ketika sudah menyampai paru-paru, nanti ini ada bronkus. Kemudian bronkus ini bercabang ke paru-paru kiri dan kanan akan membentuk suatu bronkiolus. Ketika di bronkiolus, nanti ini seperti gelembung-gelembung kecil ya. Ini nanti disebut dengan alveolus. Nah, tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen nanti terjadi di bagian nomor 2 atau disebut dengan alveolus. Untuk soal ketiga, nanti kita akan menyebutkan fungsi dari organ tubuh ya. Di mana soal untuk organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, yang memompa darah kita nih ke seluruh tubuh itu siapa? Apakah yang A ini merupakan ginjal, kiri dan kanan, ataukah paru-paru, ataukah jantung, ataukah hati? Yang memompa darah ini adalah jantung. Selanjutnya, kisi-kisinya yaitu menjelaskan pengertian dari organ. Soalnya, kumpulan berbagai macam jaringan yang melakukan satu tugas atau lebih secara bersama-sama disebut dengan, nah, ini ada kuncinya nih, kumpulan jaringan. Kalau kumpulan jaringan pasti akan membentuk suatu organ. Sedangkan kumpulan organ membentuk suatu sistem organ. Sedangkan sistem organ membentuk suatu organisme. Jadi kumpulan jaringan akan membentuk suatu organ. Untuk soal berikutnya, kalian diminta untuk menyebutkan fungsi dari jaringan pada tumbuhan. Nah, soalnya jaringan tumbuhan yang berfungsi sebagai pengangkutan zat. Zat yang diangkut itu nanti apa? Nanti itu merupakan air dan hasil fotosintesis. Air dari dalam tanah diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan, nanti naik ke batang, kemudian naik ke daun, bunga, dan sebagainya. Nanti ini punya apa sih? Nah, nanti ini ada jaringan filem. Sedangkan untuk jaringan filem nanti fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi yang berfungsi sebagai pengangkut zat itu nanti ada filum dan filem. Soal berikutnya, nanti kalian diminta untuk menyebutkan bagian dari organ tumbuhan. Untuk sedangkan di sini soalnya yaitu organ pada tumbuhan bagian nomor 6 itu apa? Nah, 6 ini apa? 6 ini nanti buah ya. 7 ini apa? Ini apa? Sedangkan nomor 4 ini nanti batangnya. Nomor 3 ini ruas.
ujung tangkai daun. Nomor 2 nanti ini ruasnya. Kemudian nomor 6 ini nanti kuncup ya. Kuncup bunga yang belum mekar, ini nanti kuncup. Nah kan nomor 1 nanti ini tunas. Jadi nanti di ujung ini nanti merupakan tunas ya. Dimana tunas juga akan tumbuh terus. Jadi di nomor 6 ini ada 2. Untuk berikutnya, sisi-sisinya yaitu kalian diminta menyebutkan fungsi dari jaringan tumbuhan. Nah, di sini keluar masuknya udara, jadi pada daun ya, ini merupakan jaringan pada daun. Nanti udara juga bisa keluar masuk ya. Itu melalui mana? Nanti ini melalui suatu pintu ya, namanya apa? Nanti nih stomata. Jadi keluar masuknya udara nanti melalui stomata. Selanjutnya nih jantung. Jantung disebut dengan organ. Mengapa? Tersusun dari sel, jaringan, berfungsi memompa darah, bagian dari sistem peredaran darah. Nah, disebut dengan organ karena tersusun dari beberapa jaringan. Jaringan itu akan membentuk suatu organ. Selanjutnya, yaitu menjelaskan pengertian dari jaringan. Ini nanti kalian akan disediakan gambar, yaitu nanti kita akan menentukan mana sih yang termasuk dari yang bukan termasuk dari jaringan. Nah, di sini jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Dimana jaringan yang terdapat pada tumbuhan kecuali ini nanti merupakan bagian A, ini juga disebut dengan jaringan ya. Pada batang, kemudian ini pada daun. Ini nanti juga pada batang. Nah, sedangkan otot polos, jantung, dan otot lidi nanti ini merupakan otot pada organ pada manusia. Jadi yang bukan adalah yang B. Soal berikutnya, nanti kalian diminta untuk menyebutkan nama jaringan pada tubuh manusia. Ya kan, di bagian ini nanti merupakan sel penyusun jaringan, yaitu saraf. Selanjutnya, di sini nanti kita diminta untuk menyebutkan organ penyusun dari sistem organ. Nah, organnya ini merupakan organ penyusun sistem pencernaan yang benar. Jadi, organ yang menyusun sistem organ pencernaan. Ini dari mulut, lalu masuk kemana kalau kita makan? Nanti mulut ada kerongkongan, habis kerongkongan masuk kemana? Nanti lambung. Nah, ingat, nanti di leher kita ada tenggorokan sama kerongkongan. Kalau tenggorokan itu untuk bernafas, sedangkan kalau untuk napas itu nanti kerongkongan. Jadi jawabannya adalah yang di mulut. Maaf tadi salah ya, jadi nanti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan halus. Jadi nanti kalau yang untuk pernafasan nanti itu tenggorokan, sedangkan untuk kerongkongan nanti itu pencernaan. Selanjutnya, kalau berikutnya yaitu kalian diminta untuk menjelaskan fungsi dari organel sel. Dimana ini terdapat pada sel hewan maupun tumbuhan. Nah, di sini yang berfungsi sebagai tempat respirasi itu nanti adalah mitokondria. Jadi tumbuhan juga itu bernafas ya. Tempatnya itu di mitokondria. Selanjutnya, sisi-sisinya yaitu menyebutkan contoh dari organisme.
Nah, di mana organisme ini nanti sudah berupa makhluk hidup ya, yaitu hewan, tumbuhan, maupun hewan. Jadi sudah berbentuk makhluk hidup. Nah, yang bukan termasuk organisme itu apa? Yaitu nanti bagian otak. Kenapa? Karena otak itu merupakan suatu jaringan, suatu sistem organ. Selanjutnya, jaringan yang menutupi permukaan tubuh dan organ tubuh. Nah, jadi ini nanti kalian diminta untuk menyebutkan jaringan pada tubuh manusia. Nah, di mana jaringan yang menutupi permukaan tubuh kita nanti itu disebut dengan apa? Yaitu disebut dengan jaringan epitel, bagian terluar ya. Nanti disebut dengan jaringan epitel. Jadi ada epitel pipih, kemudian titik lapis dan sebagainya. Ini nanti merupakan contoh dari organel sel pada tumbuhan. Nah, di mana nanti inti sel ini terdapat pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Di mana fungsinya untuk apa? Bagian inti ini nanti itu sebagai mengatur seluruh kegiatan sel. Nah, seperti otak kita ya, mengatur seluruh kegiatan aktivitas dari makhluk hidup. Selanjutnya, berikut urutan sistem organisasi kehidupan yang benar ya. Jadi definisinya yaitu nanti kita diminta untuk menyebutkan sistem organisasi kehidupan. Nanti menjadi apa aja sih? Nah, jadi yang pertama nanti itu dari sel ya. Jadi sel ini merupakan unit struktur pembentuk suatu makhluk hidup, di mana sel berhubungan satu dengan yang lain akan membentuk suatu jaringan. Jadi benar nanti jaringan pada tumbuhan itu kan nanti ada jaringan pada daun, ada filum, lalu ada epidermis dan sebagainya. Nah, ini nanti disebut dengan selanjutnya tadi jaringan pada tumbuhan, pada hewan, dan pada manusia itu berbeda-beda. Dimana contohnya pada tumbuhan nanti ada jaringan filum, lalu ada epidermis, kemudian jaringan batang juga ada landusan dan sebagainya, dan juga ada jaringan akar. Dan pada jaringan manusia itu juga berbeda-beda ya. Ada jaringan epitel, jaringan otot, kemudian jaringan ikat. Tapi kan jaringan yang dibuat satu dengan yang lain akan membentuk suatu apa? Akan membentuk suatu organ. Contohnya nanti nih, organ pada usus ya atau pencernaan. Nanti tersusun dari jaringan otot kolon. Nah, ketika organ ini berhubungan dengan satu dengan yang lain akan membentuk suatu sistem organ. Ya tadi, di mana usus itu nanti merupakan sistem organ dari pencernaan. Nanti ada mulut, lalu ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan usus 12 jari dan anus. Ketika sistem organ berhubungan satu dengan yang lain, nanti akan membentuk suatu organisme seperti tumbuhan, hewan maupun manusia. Jadi yang tepat adalah yang sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Selanjutnya berikut yang merupakan satu sistem organ. Nah, jadi salah kesatuannya sistem organ. Paru-paru, ginjal usus, hidung, tenggorokan, dan paru-paru, jantung, ginjal hati, ovarium, taris pinggang. Berarti sistem organ yang tepat itu nanti yang pernafasan, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Selanjutnya, jaringan yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan mekanis dan kekeringan. Jadi ini nanti merupakan menyebutkan fungsi dari jaringan ya, di mana ini nanti terdapat pada tumbuhan. Nah, yang berfungsi melindungi jaringan yang ada di bawahnya itu apa? Berarti ini yang paling luar ya, paling luar ini nanti disebut dengan epidermis.
Selanjutnya, ini gambar apa sih? Nah, ini nanti merupakan gambar ginjal ya. Jadi itu di pinggang kita, jumlahnya itu ada 2 atau sepasang. Nah, fungsinya itu nanti untuk menyaring darah, di mana ini disebut dengan ginjal. Selanjutnya, ini nanti merupakan, kita lihat dulu nih, ini yang disebut apa sih? Oh, ini ada paru-paru. Jadi kalau paru-paru nanti hubungannya dengan apa? Yaitu dengan sistem organ pernafasan. Oke. Jadi untuk review kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan semoga semangat belajar dan semoga insya Allah hasilnya memuaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.